Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK peduli siswa. Apa kabar sobat BK milenial semua di seluruh Indonesia? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, jumpa lagi dengan saya Freddy Fitriana. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri karena ini adalah tahun pelajaran baru untuk kalian semua siswa baru. Ya, selamat atas diterimanya Anda semua di sekolah yang Anda impikan, Anda dambakan. Ya, baik itu yang melalui jalur zonasi maupun prestasi, semuanya saya ucapkan selamat. Semoga ini adalah titik awal Anda untuk melangkah, untuk berkreativitas, untuk berpikir dan mengelola ilmu pengetahuan sampai mencapai sukses karir di masa depan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, saya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah guru BK milenial. Ya, secara universal, secara umum, saya berada di channel YouTube Sobat BK Milenial ini untuk memberikan bimbingan kepada seluruh pelajar Indonesia. Nama Freddy Fitriana. Itu kalau dibaca dengan ejaan bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Jawa, Freddy Fitriyono, karena A dibaca O, ya. Yana dibaca Yono. Alhamdulillah, saya adalah seorang guru bimbingan konseling yang sesuai dengan bidangnya. Artinya memang saya kuliah di jurusan bimbingan konseling, atau saat itu jurusan kami bernama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Jadi spesifikasi saya jelas bahwa saya memang alumni dari bimbingan konseling atau psikologi pendidikan dan bimbingan. Ya, harapannya guru BK yang memang sesuai dengan spesifikasi pendidikannya itu akan bisa memberikan bimbingan dan konseling sesuai dengan ilmu yang memang digeluti, memang ditekuni sampai lulus. Ya, mungkin ada di antara Anda yang tertarik di bimbingan konseling. Ya, saya ingin sedikit ceritakan tentang bimbingan konseling. Baiklah, saya akan menceritakan tentang bimbingan konseling agar itu menjadi sebuah orientasi untuk kalian, pengetahuan, wawasan, agar kalian lebih mengenal tentang bimbingan konseling. Tidak hanya mengenal saya secara pribadi sebagai guru BK Anda, tapi Anda juga tahu tentang profesi bimbingan konseling. Setidaknya jika kalian ingin atau mempunyai minat untuk menjadi guru bimbingan konseling atau untuk mempelajari jurusan bimbingan konseling, Anda sudah punya sedikit wawasan tentang bimbingan konseling. Jadi bimbingan itu adalah sebuah proses pemberian bantuan dari seorang guru pembimbing atau guru BK kepada siswa asuhnya atau kepada klien. Ya. Yaitu bimbingan tersebut termasuk dalam beberapa bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang harapannya adalah agar kalian mendapatkan sebuah insight, sebuah pemahaman, kemudian kalian mempunyai kompetensi yang meningkat dalam bidang-bidang tersebut. Itu adalah tentang bimbingan. Nah, kali ini saya akan sedikit menerangkan, tidak terlalu panjang lebar ya, agak singkat, bahwa BK itu mempunyai 9 jenis layanan. Jadi mungkin kalau image Anda terhadap BK saat ini belum begitu luas mengenai BK, ini saya sedikit akan menerangkan bahwa 9 jenis layanan itu dalam BK itu, yang pertama adalah layanan orientasi.
Layanan orientasi itu ya seperti apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk siswa baru atau peserta didik baru, itu Anda mempunyai sebuah gambaran, mempunyai wawasan orientasi tentang sekolah, orientasi tentang BK, ya, orientasi tentang lingkungan, kemudian guru-guru. Itu biasanya dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, itu termasuk dalam layanan orientasi. Termasuk BK di dalamnya menyampaikan tentang orientasi, bimbingan, konseling di situ dalam MPLS tersebut. Itu termasuk layanan orientasi. Nah, untuk layanan kedua adalah layanan informasi. BK itu ada layanan informasi. Biasanya ini ada misalkan informasi tentang beasiswa PIP, Program Indonesia Pintar. Kemudian ada beasiswa BKM, bantuan khusus untuk siswa miskin atau kurang mampu, atau beasiswa-beasiswa yang lain. Biasanya pengajuan itu ada informasi, tentu saja itu disampaikan melalui BK, tidak melalui guru mapel yang lain atau wali kelas, tapi semuanya nanti yang mengurus, yang mengkoordinir itu adalah BK. Jadi Anda akan sangat membutuhkan layanan BK tersebut. Itu hanya salah satu layanan informasi. Layanan informasi yang lain misalkan seperti dalam channel Sobat BK Milenial ini, saya sampaikan beberapa informasi, beberapa materi, materi-materi yang positif, materi-materi yang powerful untuk mengangkat kompetensi Anda. Itu termasuk dalam layanan informasi. Sudah dua ya. Kemudian ada lagi layanan penempatan dan penyaluran. Nah, ini biasanya untuk anak-anak kelas 12. Ini ada SNMPTN, itu adalah seleksi masuk nasional, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ya, SNMPTN. Itu bagaimana caranya memilih jurusan atau program studi, universitas yang diminati, ya, sesuai bakat dengan minat. Itu tentu saja perlu sebuah bimbingan dari guru BK. Ya. Tentu saja nanti yang menentukan pilihan tetap Anda sendiri, tapi semua butuh tadi layanan penempatan dan penyaluran namanya. Ya. Jadi ada jalur-jalur yang lain, SBMPTN, ada ujian mandiri, itu semua Anda membutuhkan layanan dari bimbingan konseling, yaitu penempatan dan penyaluran. Itu 3 layanan. Kemudian ada layanan yang keempat. Yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Kalau dulu zaman saya kuliah namanya masih layanan pembelajaran, ya. Layanan pembelajaran itu kemudian direvisi menjadi layanan penguasaan konten. Bagaimana cara belajar, bagaimana strategi belajar, bagaimana mungkin Anda mengalami gangguan-gangguan dalam belajar sehingga menghambat Anda dalam memahami pelajaran atau memahami materi, sampai kemudian mungkin Anda akan mengikuti bimbingan belajar dari lembaga bimbingan belajar dari luar. Itu semua bisa dikonsultasikan dalam layanan penguasaan konten, termasuk menguasai konten dalam materi pelajaran. Misalkan Anda termasuk dalam tipe visual atau auditorial, apakah kinestetik, itu guru BK nanti juga bisa mengarahkan itu. Oh, kamu termasuk dalam tipe auditorial misalkan. Nah, itu berarti gaya belajarnya bagaimana. Itu layanan penguasaan konten. Sudah 4 ya. Oke. Kemudian layanan berikutnya ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu tadi saya sebutkan di depan, proses pemberian bantuan, informasi, ya. Nah, kita berbicara tentang pribadi, sosial, belajar, karir untuk meningkatkan kompetensi Anda, itu termasuk bimbingan. Kemudian dilakukan secara kelompok. Jadi banyak anak, misalkan 7-8 anggota kelompok, itu kemudian bisa temanya dipilih dari anggota kelompok tersebut. Misalkan Anda mengusulkan, kita membahas tentang narkoba, kita membahas tentang kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Itu kemudian kita berbicara bersama dalam kelompok tersebut. Itu namanya bimbingan kelompok. Jadi cukup asik sebetulnya dalam BK itu banyak layanan. Ada lagi berikutnya layanan konseling individu. Jadi yang menjadi kekhasan atau ciri khas dari
BK, pilihan konseling itu adalah konseling itu sendiri. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor kepada klien atau siswa yang bermasalah. Jadi di sini ada dalam tanda kutipnya bermasalah. Kalau konseling itu ciri khasnya adalah siswa mengalami masalah. Nah, masalah itu juga dalam 4 bidang tadi. Ada pribadi, masalah sosial, masalah belajar, dan masalah karir. Ya, dalam 4 bidang itu. Kemudian ada tahap-tahap konseling. Ada jadwal yang ditentukan, misalnya harus ketemu kapan. Jadi proses konseling individu itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Ya, termasuk di dalamnya ada proses konseling. Jadi itu yang membedakan yang diberikan oleh guru mapel umum